itu aman. Nggih. Oke. Iki apa buat apa? Ojo terpisah. Dua langkah baru sampai akan. Nah, tangannya direntangkan boleh. Waj'alni minas sholihin. Amin. Nanti yang nggak ikut senam dengan serius, tak kon ceramah ning ngarep kene ya. Nanti soalnya enak ceramah tentang hari raya kurban. Sing ndak tenanan senam nanti berdiri di sini. Terus nanti yang paling semangat, paling gerakannya bener, nanti dapat hadiah. Saya pandang dari sini, saya pantau dibantu dengan ibu, bapak ibu guru. Gerakan badanku, semangat terus maju, kurai mimpiku dengan semangat baru. Satu, dua, tiga, dan empat, tangan ke depan, kaki dilipat. Semangat, ben oleh hadiah. Ayo semangat kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya nanti bisa mendapatkan hadiah. Yang penting semangat. Anak-anak hebat. Aku sudah cepat.
nontonnya beda kabeh. Namanya siapa? Nadif. Dari kelas berapa? 2B. 2B. Gurunya siapa? Dian Siska Febrianasari. Oh, orangnya yang mana? Itu Coba disapa. dia cantik kok. Dadah. Ya, sekarang tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk. Bangun pagi beribadah olahraga, kema belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, kema belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Terbaik ya, terbaik senamnya yang Pa apa yang Pi dulu? Yang Pa dulu? Pa apa Pi? Yang Pa dulu ternyata Bu. Nolah-noleh tidak celometan dengan temannya. Kira-kira siapa ya, ada yang tahu? Dari kelas berapa? Dari kelas 2, betul ya? Kira-kira siapa ya dari kelas 2? Dan ternyata yang tadi bagus sekali gerakannya adalah 3, 2, 1. Awalannya C. Siapa kira-kira lewat C? Can. Beri tepuk tangan. Mana Can? Mana? Lambaikan tangannya Can. Silakan maju. Ini dari kelas atas. Maunya di kelas atas. Siapa kira-kira yang dari kelas atas yang saja berhak mendapatkan hadiah? Sing baik. Oh, ada yang percaya diri banget Bu. Siapa yang percaya diri itu? Ada Ines. Kira-kira kok Ines tenang ya sing menang? Siapa kira-kira? Yang perempuan kok Ines. Dan ternyata pemenangnya adalah sesuai dengan tebakannya sendiri, yaitu dari kelas 4 atas nama Ines. Tadi gerakannya semangat sekali ya. Tepuk tangan untuk Ines. Silahkan maju ke depan. Ya, tadi kamu tidak semangat loh, senang. Tidak percaya kok lihatin dia. Mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesehatan, rezeki yang lancar ya. Oke, terima kasih. Sedikit saja, tapi tidak apa-apa ya. Jangan dilihat dari jumlahnya. Ya. Nanti ada lagi. Setelah ceramah nanti ada lagi. Kalau ada yang tahu jawabannya apa nanti dapat hadiah lagi ya. Sekarang beri tepuk tangan dulu buat Ines dan Can ya. Terima kasih sudah semangat di pagi hari ini. Silahkan. Ya salli wa salim daiman abada ala habibi idana wa firlana mamadaya wasi al-karam. Alamin. Selanjutnya salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah. Ya, berawal dari kisah ini dulu itu ada cerita ya pada saat zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sampai usia lanjut itu belum dikaruniai seorang anak ya. Beliau menikah dengan Siti Sarah ya. Kemudian sebelum nabi itu memiliki anak atau putra, itu nabi itu termasuk orang yang sangat dermawan. Dermawan ki sing piye cah? Dermawan kuwi suka memberi kepada orang lain. Buktinya apa? Dulu sebelum ada cerita korban-korban ini, Nabi Ibrahim itu sudah berbagi
dengan warga sekitar, dengan masyarakatnya, yaitu berupa 100 unta. Bayangkan 100 unta. 300 istrinya yang bernama Sarah, memandang Nabi Ibrahim kok sudah lama, sudah tua. Akhirnya beliau menyarankan kepada Nabi Ibrahim agar menikah lagi. Karena apa? Nabi Ibrahim kan nabi, kalau tidak ada keturunan, tidak ada yang bisa meneruskan dakwahnya. Awalnya Nabi Ibrahim itu menolak untuk menikah lagi karena dia sangat menyayangi, sangat mencintai istrinya. Tapi karena desakan itu dan alasan untuk melanjutkan dakwah, akhirnya Nabi Ibrahim pun bersedia. Dan istrinya itu mencarikan jodoh tidak jauh-jauh karena pembantunya yang bernama Hajar itu adalah orang yang solehah, yang tentunya nanti ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar akan mendapatkan keturunan yang baik juga. Dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, ya, yang kemudian menjadi nabi. Baik, selanjutnya anak-anak, tidak begitu banyak ini ya untuk masa kecilnya. Kita bahas adalah peristiwa ketika hendak penyembelihannya. Pada saat itu diceritakan dalam Al-Quran, tidak dijelaskan berapa umur. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim itu bermimpi. Malam itu, malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim ini bermimpi. Hei Ibrahim, tepatono janjimu, korbano anakmu dan sembelian anakmu. Itu mimpinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terbangun. Nah, terus tanggal 8 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim berpikir-pikir, apakah itu tadi bisikan setan atau dari Allah, apa cuma mimpi saja. Nah, makanya pada tanggal 8 Zulhijjah itu diarani dengan puasa apa? Tarwiyah. Artinya itu berpikir-pikir. Pada saat tanggal 8 itu keadaan Nabi Ibrahim sedang berpikir, iki mimpiku ki tenan apa ora. Akhirnya malamnya tidur lagi. Beliau bermimpi lagi. Mimpinya sama. Hei Ibrahim, tepati janjimu. Cepat sembelilah anakmu yang bernama Ismail. Nah, pada tanggal itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita berpuasa. Puasa apa, Cah? Arafah, ya. Itu adalah hari berkeyakinan, ya. Jadi meyakinkan diri Nabi Ibrahim itu bahwa itu memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 10 Zulhijjahnya itu biasa disebut dengan hari An-Nazar. Karena apa? Pada tanggal itu karena beliau sudah yakin di tanggal 9-nya Nabi Ibrahim tadi, tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Beliau berkata kepada ibu, apakah kamu bersedia? Kira-kira jawabannya Ismail bagaimana? Bersedia apa enggak? Bersedia, ya. Bersedia. Kemudian Ismail mengajukan 4 syarat. Apa syaratnya? Ada yang tahu? Yang pertama, syaratnya yang harus dipenuhi, wahai ayahku Ibrahim, nanti ketika kamu mau menyembelih aku, tutuplah mata ayah dengan kain atau penutup yang lain. Karena apa? Kalau sampai ayah melihat aku disembelih, saya takut nanti ayah tidak tega. Itu permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, wahai ayahku, nanti jika aku mau disembelih, tolong ikat tangan dan kakiku. Karena apa? Saya takutnya nanti kesakitan terus meronta-ronta. Itu permintaan yang kedua. Sekarang permintaan yang keberapa? 3. Permintaan yang ketiga, wahai ayahku Ibrahim, nanti kalau menyembelih aku jangan sampai bajuku itu terkena ceceran darahku. Saya takut sekali nanti ibundaku akan teringat-ingat selalu denganku karena melihat bercak darah yang ada di bajuku. Sekarang permintaan Nabi Ibrahim mengangkat yang pucuk gunung. Lihat Bu Ati. Diletakkan di atas batu untuk siap-siap disembelih. Nabi Ibrahim itu juga golok gede banget. Loh, lah kok ndak empan yo, Leng? Lah gitu, kalau ayah kok ndak empan piye yo?
jajalan ayah lek dibacok ning watu sing gede kalau opo ndak itu selesai akhirnya bisa disembelihkan ke leher. Tapi leher siapa yang disembelih? Ternyata sudah diganti oleh Allah, itu diambilkan domba yang sangat gemuk yang diambil dari surga. Akhirnya Ismail selamat dari penyembelihan itu dan mereka terbukti bahwa iman dan ketakwaannya itu sangat luar biasa ya. Terus apa hubungannya Bu Hari Raya Kurban dengan kita yang sekarang ini? Yuk banyak sekali hubungannya. Kita harus bisa mengambil keteladanan dari kisah beliau ya. Yang pertama apa kisah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut keteladanannya? Yang pertama, kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankannya ya, mematuhinya. Contohnya apa perintah dari Allah? Sholat. Ya, kita ya juga harus sholat. Karena beda ceritanya ya, kalau dulu itu perintah yang diutus kepada Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya. Tapi kalau di masa sekarang bukan seperti itu, diganti dengan hewan kurban. Yolek kita sebagai siswa-siswi, anak-anak yang masih kecil, yo ora kudu berkorban hewan kurban. Kita bisa mengorbankan waktu kita, ya, berkorban waktu ya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Lek menyia-nyiakan waktu ki mudah, misalnya apa? Dolanan HP, mancing ning kali sampai maghrib, ora mulih-mulih, ngumpulne layangan ya. Kita harus meneladani pengorbanan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tersebut, yaitu dengan cara mengorbankan waktu kita untuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya yuk kita tadi melaksanakan sholat 5 waktu dengan nanti di sana menghadap ke sana semua sambil mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. SD Negeri 40 hebat. Selamat Hari Raya Idul Adha. SD Negeri 40 hebat. Oke. Dadah. Nah, sekarang kita mau bagikan sayurnya, dibuka semuanya, jangan dimakan.